Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Nafsu Berkuasa yang berdasarkan pada Injil Matius bab 2 ayat 16 dan 17. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang ditulis oleh Santo Matius tentang pembantaian terhadap anak-anak usia 2 tahun ke bawah menarik perhatian gereja untuk mengenang mereka sebagai martir-martir kecil yang dikorbankan karena Yesus yang kebetulan dilahirkan di Bethlehem. Oleh karena kemarahan seorang Herodes yang gila kuasa dan takut serta merasa terancam oleh kelahiran calon raja baru, maka dia yang merasa sudah ditipu oleh para orang Majus berusaha mencapai niatnya untuk menghentikan calon raja baru itu akan kelak merebut tahtanya. Ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Sebuah catatan politis yang dikedepankan oleh Matius bahwa kalau seseorang merasa terancam posisinya, ia akan melakukan apa saja untuk mengamankan jabatan dan kekuasaan yang ada padanya. Pasti Anda pernah mendengar ungkapan ini. Politik itu kotor. Meskipun politik itu sendiri sesungguhnya adalah seni memerintah untuk mensejahterakan hidup penduduk sebuah kota. Saudara-saudari terkasih, seandainya pada masa itu sudah ada internet dan jurnalis yang canggih seperti saat sekarang ini, tentu kita akan melihat kekejian dari tindakan pembantaian itu. Bukankah kita beberapa bulan belakangan ini juga merasa ngeri melihat pemboman dan serangan Rusia ke negara Ukraina? Pemandangan itu juga membuat kita sedih dan berduka. Politik, ya, karena kepentingan politislah penguasa dunia ini membenarkan diri mereka sekalipun banyak nyawa harus melayang. Herodes tidak peduli dengan tindakan kejamnya. Anak-anak kecil itu banyak sekali dan mereka harus mati dengan maksud hati Herodes bahwa Yesus yang baru lahir di Bethlehem itu ada di antara korban-korban kekejamannya itu. Sayang sekali bahwa dia hanyalah seorang manusia tak berbudi dan melawan rencana Allah yang penuh kuasa. Apakah ia merasa sudah berhasil dengan tindakan kejamnya itu? Ya, betul. Tetapi Allah lebih cepat bertindak dan menyelamatkan putranya. Anak-anak tak berdosa jadi korbannya. Saudara-saudari terkasih,
Pesta kanak-kanak suci ini diperingati oleh gereja di seluruh dunia sebagai catatan penting sejarah faktual bahwa Yesus itu lahir dalam situasi kemurkaan seorang raja yang takut kehilangan tahtanya. Raja itu bermaksud menyingkirkan lawan politiknya. Ia berusaha menyingkirkan pesaing beratnya. Dia mempunyai kuasa. Dengan kuasa yang dia miliki, dia bisa melakukan apa saja yang dikehendakinya. Dia tidak peduli akan matinya anak-anak yang tidak berdosa. Dia tidak memikirkan perasaan kehilangan ayah ibu yang telah melahirkan anak-anak itu. Yang terpenting niatnya dapat tercapai. Sudah, itu saja. Pesta ini membawa kita pada anugerah kemartiran anak-anak suci, meskipun mereka tidak mau memilih untuk menjadi martir, tetapi mereka telah dikorbankan untuk memuaskan nafsu kuasa Raja Herodes. Herodes mengira Yesus pasti mati dengan tindakan kejamnya itu. Allah tentu sudah menghentikan amarah Herodes dengan membiarkan matinya anak-anak yang dianggap sebagai Mesias Raja baru. Kematian mereka sungguh berguna untuk Yesus yang telah diselamatkan Allah melalui malaikat Tuhan yang menjumpai Yusuf dalam mimpi. Bangunlah. Ambillah anak itu dan ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Yusuf bangun dan melakukan perintah itu. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus sudah lahir di Bethlehem. Tetapi setiap hari Tuhan Yesus dilahirkan kembali di hati kita. Ia ada di dalam hidup kita. Sebab kita telah menerima Yesus sebagai Sang Juru Selamat dunia. Pada waktu kita dibaptis, kita dijadikan anggota gereja dan juga anak-anak Allah. Oleh iman kita akan Tritunggal yang Maha Kudus, kita mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah dan dia sudah sudi dilahirkan ke dunia, juga ke dalam hati kita masing-masing. Kehadiran Yesus itu tidak selalu memberikan rasa nyaman dalam hidup kita, melainkan menghadirkan tuntutan untuk menjaga Yesus tetap ada dalam hidup kita. Bahkan Tuhan Yesus pernah bersabda, "Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan." Lukas bab 12 ayat 51. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa karena seseorang menerima dia sebagai juru selamatnya, bahkan kerabat dekatnya menolaknya. Mereka itu bisa saja ayah, ibu, atau saudara dan kerabatnya. Tetapi Tuhan Yesus menghendaki, katanya, "Betapakah aku harapkan api itu telah menyala, sekalipun ada penolakan, penganiayaan, bahkan pembunuhan karena Yesus anak Allah yang hidup, kita dipanggil untuk setia." Kita harus percaya bahwa Allah selalu beserta kita. Dia adalah Immanuel.
apakah aku tetap setia kepada Yesus sekalipun ada penolakan dan penganiayaan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, karena Yesus, kanak-kanak suci menjadi martir oleh kebiadaban raja yang gila kuasa. Jauhkan kami dari sikap tidak adil dan tambahkanlah iman kami untuk mengandalkan Yesus saja, sebab Dialah Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.